di podcast Universitas Ibnu Sina. Wow, luar biasa sekali. Jadi hari ini aku kedatangan tamu dari mahasiswa mana nih ya? Kali ini aku kedatangan tamu dari mahasiswa manajemen, S1 manajemen. Ada kakak dan abang-abang, ada abang dan kakak, cantik, pokoknya sepasang gitu ya. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa S1 manajemen ya. Nama himanya apa ya kak? Bang? HMM. Mantap. Gitu. Mana mataku? Ini mataku. Enggak. Jasa. Oke, jadi kita kali ini kedatangan tamu nih dari mahasiswa mahasiswa organisasi HMM. Ya, HMM atau disebut dengan Hima Manajemen ya. Hima Manajemen. Oke. Jadi di sini ada siapa aja nih? Pasti sobat Wi semuanya penasaran kan di sini kedatangan siapa aja. Ayo dikenalin Bang, Kakak, ini siapa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yusril Maulana Ma'arif. Saya sebagai ketua umum di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Terus kakaknya? Halo, perkenalkan aku Adelia Amanda. Sekarang duduk di semester 3. Aku sebagai wakil Himpunan Mahasiswa Manajemen. Wow, luar biasa banget. Jadi tadi ada Bang Maulana, terus ada Kak Amanda. Nah, nggak mau, Kak Intan maunya panggilnya Bang Maulana. Soalnya kalau panggil Yusril tetap dia terpeleset gitu ya. Yusril, ya udah Yusril. Yusril Maulana ini dari semester berapa Bang? Kalau saya dari semester 5. Dari semester 5 dan kakak Amandanya dari semester 3 ya. Nah, kalau dilihat itu kan udah beda setahun ya berarti. Beda setahun tapi masih bisa berkolaborasi. Itu luar biasa banget sih. Pasti kan kalau misalkan kayak di perkuliahan pasti ada senioritas ya. Kalau di sini kayaknya nggak ada ya Kak ya. Tidak ada. Nggak ada tuh contohnya ini wakil dan ketuanya itu bisa dari semester 5 dan juga semester 3 ya, bener banget, luar biasa. Terus kalau kita mau kepoin nih tentang himanya, gimana sih perjalanan himanya selama kepemimpinan teman-teman semua? Agendanya apa nih ke depan? Kalau untuk Himpunan Mahasiswa Manajemen, untuk kedepannya itu yang pasti saya fokuskan ke seminar. Oh iya. Karena kita sebagai manajemen perlu untuk seminar supaya manajemen itu juga punya gambaran bahwa nggak cuma sekedar belajar, tapi kita juga diajarkan sebagai pemimpin. Nah, jadi itulah kita fokuskan ke seminar agar mereka nggak cuma dapat ilmunya, tetapi dapat juga cara pemimpinnya. Oh iya, leadership ya Bang Leadership. ya, berarti. Oke, terus kalau dari kakaknya nih, berarti di HMM ini itu memang ada selalu agenda ya, agenda mingguan atau agenda bulanan gitu, itu berupa seminar. Dan itu yang udah selesai atau yang baru mau mulai itu seminar apa nih? Nah, jadi kami sebulan yang lalu itu baru mengadakan seminar bareng sama HMA. Oke. Ya, seminar. Pesertanya siapa nih Kak? Pesertanya itu kami ambil dari semester 1. Semua semester 1 khusus manajemen. Itu pembahasan seminarnya mengenai apa? Manajemen kah atau apa leadership gitu? Itu tentang Literasi apa? keuangan. Literasi keuangan. Oh, sama literasi asli keuangan. gadai. Oh, Intinya wow. membahas tentang apa sih literasi keuangan itu, bagaimana cara kita manajemen tentang keuangan digital juga gitu. Yang pastinya ada sangkut pautnya dengan manajemen. Iya, benar banget. Jadi kalau teman-teman semuanya itu udah dengar tentang manajemen, itu nggak cuma, sekali lagi ditekankan, nggak cuma berlaku di perkantoran, tetapi juga berlaku di kehidupan sehari-hari. Pastinya. Tentunya seperti Universitas Ibnu Sina, kita di sini itu
memiliki 3 kelas itu dimana kita harus bisa memanajemen waktu ya untuk dari mulai kuliah, ikut hima gitu ya, dan kesibukan lain di luarnya. Jadi kalau dilihat-lihat memang dari Instagram HMM itu benar-benar sibuk banget. Emang acara apa sih selalu yang dibawa-bawa selain dari apa ya? Selain dari seminar apalagi nih? Atau memang ada perkumpulan hima di luar jam kuliah atau seperti apa itu kesibukannya? Nah, jadi kami tuh ada agenda per mingguan itu kayak main badminton gitu. Wow. Main badminton, nanti kami ngundang demisioner gitu kan. Nah, terus nanti kami tuh ada rapat mengumpulkan setiap kadif untuk mengeluarkan ide-ide untuk proker selanjutnya apa gitu. Iya, benar banget, karena kalau ide-ide yang cemerlang itu memang nggak bisa dijemput sendirian ya Kak ya. Jadi memang hubungan antara demisionernya itu memang harus benar-benar yang erat banget gitu supaya bisa saling bertukar pikiran ya. Tapi jangan bertukar hati Kak, nggak jomblo lagi ntar ya. Nggak bercanda teman-teman sekalian. Oke, jadi Sobat UIS, di manajemen ini adanya kelas apa Kak? Kelas malam ya? Kelas malam dan online ya? Iya. Kelas pagi belum ada ya Kak? Tapi untuk tahun ajaran 2026-2027 ini sudah dibuka untuk kelas paginya Kak. Wow, jadi tadi kita udah dengar ya dari Kak Amanda langsung bahwasanya di tahun ajaran 2026, ya pokoknya tahun depan ya. Iya, benar. Tahun depan itu udah mulai dibuka kelas pagi S1 manajemen. Wow, luar biasa banget. Memang yang ditunggu-tunggu sih itu. Soalnya peminatnya juga banyak banget ya. Dari peminatnya manajemen tuh memang luar biasa banget antusiasnya. Karena kebetulan di Batam tersendiri memang banyak beberapa SMK yang jurusannya di manajemen ya. Nah, jadi itu memang pas banget. Jadi untuk Sobat UIS yang belum berkuliah atau kalian mau belajar nih bagaimana sih cara manajemen waktu, manajemen keuangan, semuanya itu bisa langsung bergabung di Prodi S1 Manajemen. Oke, terus nih kalau di manajemen tersendiri itu prospek kerja ke depannya apa tuh Kak, Bang? Dari Abang dulu deh. Kalau prospek kerjanya yang pastinya manajemen itu condongnya ke leadership. Leadership. Ya karena kita juga mengetahui manajemen itu kan mengelola sumber daya manusia. Jadi kita harus juga belajar cara memimpin, berdemokrasi dengan karyawan yang lainnya agar perusahaan itu bisa profit dan tercapai. Jadi cara mengolah kita bawahan juga bisa jadi gitu Kak. Udah nampak ya? Udah nampak calon-calon bos besar. Luar biasa. Memang kalau misalkan di Universitas Ibnu Sina itu nggak usah diragukan lagi teman-teman. Apalagi ya kita tuh di sini budayanya itu banyak banget yang antara mahasiswa dan dosen itu sering sharing session karena mahasiswanya juga pekerja. Jadi kita di sini dosen-dosennya juga sering sharing session. Gimana sih, sering bertanya nih ke mahasiswanya kalau di di company itu sama atau enggak cara penerapannya, pembelajarannya juga di Universitas Ibnu Sina. Dan itu rata-rata sama. Dari pengalaman kakak-kakak ini itu udah kayaknya dari public speakingnya aja itu udah nampak banget kalau beliau-beliau ini tuh bakalan menjadi leadership yang top ya. Bismillah, amin gitu ya. Kak Amanda kerja di mana Kak? Saya staff di sekretariat. Di sekretariat apa tuh? Gak apa-apa, sebutin aja gak apa-apa. Tapi ini agak menonjol ke ini politik. ke politik. Oh iya. Tapi nggak terlalu politik. Oh nggak boleh ya? Enggak. Oh ya udah sekretaris ya, sebagai Sekretariat. sekretaris. Oke. Kalau dari udah berapa tahun Kak? Udah baru setahun sih. Baru setahun ya. Terus kalau Bang Yusril kerja di mana Bang? Kebetulan saya bekerja di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Bisa kita sebut juga Alfamart. Wih. Familiar banget kan? Familiar dong.
Mau belanja ke sana. Promo banyak. Oke. Mau itu, bawa minuman di sini dari apa? Besok disponsor. Iya, besok sponsornya Alfamart nih. Iya. Bisa lagi. Masuk. Masuk lah. Ayo promosi. Oke, jadi nanti kita minta sponsornya ke abang ini ya, ke abang Yusril. Masuk sponsor. Masuk gitu kan. Oke, jadi Sobat Uwis, kemarin itu memang kemarin Universitas Ibnu Sina baru menerima mahasiswa baru ya tahun ajaran 2025. Kalau dilihat dari history Instagramnya HMM itu ada rekrutmen ya, Kak Bang. Jadi rekrutmennya itu kalau saya lihat memang kayaknya banyak banget nih peminatnya. Ada berapa sih kira-kira peminatnya di Hima HMM ini? Peminatnya banyak sekali. Karena kami begitu sampai kewalahan, sampai kami buat 2 sesi. Wow, saking banyaknya ya. Itu ada seleksinya nggak sih, Bang? Tentunya ada. Pertama kami pengennya cuman 1 sesi aja. Tapi yang merasa nggak ketolak ini protes. Jadi kami pertimbangkan lagi. Yaudah kami buka sesi yang kedua. Wow, luar biasa banget. Itu baru gelombang pertama, belum lagi gelombang kedua ya. Dan rencana mau buka gelombang ketiga? Kayak belum dulu ya. Soalnya memang kita di Universitas Ibnu Sina ini rata-rata itu sama sih semuanya, kayak hima-himanya itu pasti bukanya 2 gelombang, bahkan memang biasanya sih 1 gelombang aja. Berarti kan kalau udah sampai 2 gelombang, HMM luar biasa nih. Wow. Duh, apalagi nanti tahun depan ya udah terbuka itu kelas pagi. Jadi buat teman-teman yang kayak merasa kok di Ibnu Sina nggak ada ya kelas pagi manajemen, tahun depan ada. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau daftar di Universitas Ibnu Sina, tentunya pilihan jurusannya ada di mana, Bang? Manajemen. S1 manajemen. Wow. Ulang lagi. Kan namanya tuh kecil kok, manajemen, dia lempem gitu. S1 manajemen ya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman, buat Sobat Uwis yang ada, Jadi buat Sobat Uwis yang ada di luar sana yang mau nanti langsung mendaftar di Universitas Ibnu Sina, langsung saja mendaftar di S1 Manajemen. Tenang teman-teman semuanya, PMB Uwis sudah dibuka. Jadi bisa langsung daftar. Linknya ada di atas ini. Wow, nggak sabar ya. Aku tuh sebagai aku juga semester 5 sekarang ini. Itu tuh aku memang nggak sabar banget sih lihat adik-adik baru ya yang baru masuk, karena tiap tahunnya itu PMB Uwis itu memang benar-benar meningkat. Kalau nggak salah nih ya, kemarin itu kita mencapai target, bahkan ya melebihi target kalau nggak salah kemarin, soalnya itu targetnya 1.500 dan kayaknya tuh ada beberapa, malah ada teman-teman dan kebetulan yang belum kuliah gitu ya, selalu nanya kenapa sih kamu tuh sibuk tapi masih bisa berkuliah. Ya karena itu jawabannya tuh memang karena benar-benar di Universitas Ibnu Sina itu ya kita fleksibel ya Kak Bang. Gimana sih kalau dari kakak aja deh, soalnya hostnya ini kebanyakan ngomong gitu ya, nanti dikirain peres malah. Gimana Kak Bang, kalau menurut kakak sama abang nih gimana waktu kalian tuh, apalagi kalian anak manajemen ya, pasti udah pintar banget manajemen waktu. Apa sih yang kalian rasain tuh? Untuk kesibukan ya pastinya ada lah. Jadi kita milih manajemen ini bagaimana cara kita manage waktu. Ya kalau dari saya pagi bekerja, sorenya kuliah, dan malamnya itu belajar tentang cara manajemen keuangan atau hal-hal yang berpositif. Oke, Bang Yusril, bisa nggak sih diceritain, kan tadi kita udah bahas tentang fleksibilitas waktu yang ada di Universitas Ibnu Sina nih, dari mulai biayanya, waktunya juga ya, waktu kuliahnya. Itu kalau dari abang sendiri, kesibukan hariannya tuh apa sih Bang? Kesibukan hariannya ya, kalau saya
yang pastinya pagi bekerja, yang kedua sorenya kita berkuliah, yang itulah pas malamnya baru kita sambil belajar tambahan. Oke, berarti memang padat ya Bang ya? Padat banget, luar biasa. Kita manajemen itu nggak ada lelahnya untuk belajar, jadi sering-sering belajar, sering-sering cari pengetahuan. Jadi kita nggak cuman condong ke materi ya, pastinya ke aktivitas juga perlu. Wow, luar biasa banget. Jadi di tengah-tengah kesibukan semua digarapnya ya Bang ya. Terus dengar-dengar tuh kalau misalkan di manajemen itu nanti setelah lulus itu bakalan ada bekal tambahan. Kalau nggak salah tuh sertifikasi itu tuh berupa apa sih Bang? Untuk dibekali sertifikasinya itu kita ada 2. Yang pertama CHRO, itu sertifikat Human Resource Officer. Yang kedua itu Digital Marketing. Jadi pas kita udah lulus kita dapat sertifikasi BNSP untuk dibekali juga ilmu mencari kerja supaya supaya bisa bekerja ke depannya. Ya pastinya itu dong goalsnya ya. Dan pastinya itu memang dari teman-teman yang ada di Universitas Ibnu Sina ini jenjang karirnya itu memang luar biasa banget, karena kan kebetulan mahasiswa yang ada di Universitas Ibnu Sina itu memang rata-ratanya pekerja. Jadi kadang tuh kita selain skill, hard skillnya soft skillnya itu udah diwarisin ya dari pelajaran sehari-hari. Terus kita gimana sih dapat relasinya itu bisa dari teman-teman ya Bang ya. Apalagi di manajemen, kalau nggak salah manajemen itu punya mahasiswa internasional. Kalau nggak salah saya manajemen itu punya mahasiswa dari luar negeri. Tapi S2-nya ya. Iya. Nah, manajemen ada program S2 kan? Ada. Aduh, ayo. Jadi buat teman-teman nih ada rencana nggak sih mau nyambung S2 atau mau istirahat dulu atau gimana sih ke depannya? Insya Allah. Insya Allah. Nanti, kalau misalkan masih sanggup untuk melanjutkan, tunggu. Iya, untuk melanjutkan S2 ya. Iya. Pastinya ngambil itu, kalau mau ngambil di mana sih? Ya kalau insya Allah nggak usah jauh-jauh, tetap di Universitas Ibnu Sina aja. Karena udah kenal ya kakak, udah kenal sama dosen-dosennya, jadi kayak nggak lelah lagi. Paling gitu aja. Oke, setelah ini kita bakalan ada kata-kata, jadi langsung aja terfikirkan, harus dipikirkan dari sekarang kata-katanya mau apa, karena bentar lagi Intan bakal nanya nih kata-katanya hari ini gitu kan. Boleh berupa semangat untuk sobat-sobat UIS yang lagi menonton kita hari ini, bisa juga berupa apa nih yang bikin menarik di manajemen. Oke, udah bisa? Ya, udah. Kalian udah kepikiran belum mau bilang apa? Udah. Oke, kata-katanya nih Bang Yusril. Langkah kecil kita pada hari ini akan menjadi besar ke depannya. Jadi jangan lelah untuk belajar. Terus belajar di Universitas Ibnu Sina, karena di Universitas Ibnu Sina tempat kita belajar, berproses dan berprestasi. Oke. Kata-katanya nih Kak Amanda. Kuliah bukan hanya mengejar gelar, tetapi untuk memperbaiki diri yang bijak, bermanfaat, dan berprestasi. Lulus. Keren. Oke, buat semua masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Aduh, udah gue internasional nih podcastnya. Oke, pokoknya untuk seluruh sobat UIS yang lagi nonton podcast kita hari ini, kalau kalian mau berprestasi, mau good public speakingnya, terus meskipun kalian sibuk tapi masih bisa mengikuti segala bentuk kegiatan, itu bisa langsung daftar di Universitas Ibnu Sina. Universitas Ibnu Sina, kampusnya profesional muda. Biasa sesi kali ini tuh memang benar-benar ya, kata-kata dari Kak Amanda tuh benar-benar menghanyutkan ya.